Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi la yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tayyib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang tematik ya, ayat ar-rasikhun fil ilmi ya. Studi tentang ar-rasikhuna fil ilmi di dalam Al-Qur'an. Ar-rasikhun itu artinya orang-orang yang mendarah daging ilmunya ya. Ar-rasikhuna fil ilmi itu orang yang mendalam. Ya, ilmu seakar-akarnya ya. Jadi ilmunya itu membumi gitu. Saking dalamnya itu ilmu ya. Nah, istilah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam Al-Qur'an, ada di surat Ali Imran ya, ayat 7 ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun itu di surat Ali Imran ayat 7 ya. Kemudian juga disebut di dalam surat An-Nisa ya. Jadi ada di surat Ali Imran ayat berapa tadi? 7 Ustaz. 7 Ayat 7 ya. Jadi ada di Ali Imran ayat 7. Kemudian sama ada di mana? Di An-Nisa ya. Ada di surat Ali Imran ayat 7 ya. Ditulis ya. Sama apa tadi? An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat berapa? 162 ya. Itu disebut dengan istilah ar-rasikhuna fil ilmi ya. Kalau di dalam surat An-Nisa itu lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik. Al-ayah ya. Jadi itu disebut dua kali di situ ya, di surat Ali Imran ayat 7 dan An-Nisa 162 ya. Itu disebut secara langsung ya dengan istilah ar-rasikhun ya. Itu orang-orang yang apa tadi? Mendalam ilmunya ya. Jadi orang-orang yang as-sabitun ya. Al-mutamakkinun ya, orang-orang yang ilmunya sabat ya, mutkin ya. Bukan sekedar wawasan yang hilang, menguap begitu saja, atau wawasan hanya sekedar banyak tetapi tidak mendetail gitu. Nah, ar-rasikhun ini orang-orang yang memang ilmunya detail gitu. Spesialis gitu ya. As-sabitun, mutkin ilmunya ya. Nah, siapakah mereka itu ya? Orang-orang yang dijuluki oleh Allah dan dipuji oleh Allah sebagai ar-rasikhun ya. Nanti kita lihat tafsiran para ulama ya, ketika menafsirkan pujian Allah terhadap orang-orang yang ilmunya mendalam ya. Jadi alladzina atqanu ilmahum bihaitsu la yudkhalu fi ma'rifatihim syak aw la yadkhulu fi ma'rifatihim asyak. Jadi ar-rasikhun itu didefinisikan oleh para ulama adalah orang-orang yang ilmunya itu mutkin ya, ilmunya kuat ya, ilmunya mendarah daging ya.
atau bahasa Jawanya itu mbalung sungsum ya. Jadi ilmu yang betul-betul mengakar, tidak mudah tercerabut, tidak mudah hilang ya. Saking itu mendalamnya ilmu dan saking itu kuatnya ilmu ya. Sehingga tidak ada keraguan dari keilmuannya tadi ya. Jadi itu dari kata rusuh ya. Ar-rasihun ya. Rusuhus syai' fi syai' itu maknanya ai thubutuhu ya. Jadi tetapnya sesuatu ya, yang artinya menempel, yang tidak mudah goyah atau tidak mudah hilang ya. Jelas ya, itu makna ar-rasikhun ya, makna ar-rasikhun ya. Taib ahibati fillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam tafsir makna ar-rasikhuna fil ilmi tadi itu nanti ada 4 pilar ya yang disebutkan oleh para mufassirin tentang kriteria dan juga kompetensi ya yang dimiliki oleh orang yang dijuluki ar-rasikhun ya. Jadi 4 pilar inilah yang kemudian disebut dengan ar-rasikhun ya. Lahir seorang ilmuwan, ulama ya, yang itu mendalam ilmunya, dan itulah yang kemudian dikenal dengan ulama sejati atau ilmuwan sejati gitu ya. Bukan ilmuwan kaleng-kaleng atau abal-abal ya. Tapi memang dia sosok ya yang menyatu antara ilmu dan amalnya ya, ilmu dan hikmahnya ya. Sehingga itulah orang yang mutafaqih fiddin ya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin" ya. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dipahamkan dengan agamanya ya. Dipahamkan dengan agamanya. Nah, orang yang dipahamkan dengan agamanya ini juga ketika agamanya, pemahamannya benar dan mendalam, nah itu kemudian disebut ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu orang-orang yang memang mampu mencerna pesan ya, risalah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya. Makanya yang bisa mencerna dan memahami Quran ini ya dengan benar itu ya ar-rasikhun ya, kategori ar-rasikhun. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat ya, ini yang tadi saya sebutkan di surat Ali Imran ya. Jadi dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran ya. Nah, Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat yang pernah kalian pelajari ya. Ayat-ayat muhkamat udah pernah Ustaz terangkan. Hunna ummul kitab. Nah, ayat-ayat muhkamat itulah induknya Al-Quran ya. Wa ukharu mutasyabihat ya, nah, kategori kedua dari selain ayat muhkamat ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, siapa yang bisa mengetahui dua-duanya, muhkamat dan mutasyabihat ya? Ya ar-rasikhun. Nah, adapun orang-orang yang keilmuannya menyimpang ya, fa ammal ladzina fi qulubihim, adapun orang yang di dalam hati mereka itu ada zaighun ya, penyelewengan ya, kebengkokan. Zaigh itu artinya penyelewengan atau keterbengkokan ya. Nah, orang-orang yang menyeleweng hatinya, terkena syubhat, itu ya tidak mampu memahami kalamullah, malah membengkokkan kalamullah, membengkokkan Al-Quran. Sehingga apa? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah ya. Makanya mereka mengikuti ya ma tashabaha minhu, apa yang serupa ya darinya tadi ya. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah ya, mencari fitnah ya, untuk mencari fitnah. Wabtigha'a ta'wili, dan hanya untuk sekedar mencari takwil ya. Jadi tidak bisa memahami Quran secara utuh, secara holistik ya, secara komprehensif ya, kecuali orang-orang yang memang hatinya lurus. Nah, adapun
Adapun orang yang hatinya bengkok itu tak mungkin dia paham Al-Qur'an ya. Dia hanya sekedar retorika yang terkadang malah menimbulkan fitnah. Nah, yang bisa mencerna Al-Qur'an tadi, memahaminya dengan pemahaman yang benar dan utuh ya, tidak parsial, itu hanya ar-rasikhun ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ya. War-rasikhuna fil ilmi. Nah, ini. Jadi Allah kemudian menyebut di sini war-rasikhuna fil ilmi ya, orang-orang yang memang mendalam ilmunya. Itu yang bisa memahami kalamullah tadi, baik ayat-ayat yang muhkamat ataupun mutasyabihat. Ya. Nah, ketika dia sudah paham, itu menjadi darah dagingnya gitu, ya, yang menyatu di dalam relung hati, dan juga itulah menjadi diri yang tunduk patuh terhadap wahyunya Allah, sehingga ia katakan yaquluna, mereka berkata amanna, kami beriman bih dengannya ya. Kullum min indi rabbina, masing-masing tadi semuanya itu adalah bersumber dari Rabb kami. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran itu kecuali orang yang diberikan hati yang sehat ya, akal yang bersih, pikiran yang jernih ya kan. Itu namanya ar-rasikhun. Jadi ada kesamaan ar-rasikhun dengan ulul albab tadi. Memang karena ar-rasikhun itu ya ulul albab. Ulul albab itu orang yang memiliki saripati akal ya, saripati jiwa ya. Jadi akalnya itu murni, bersih, sehingga ketika akal bersih dan murni itu mudah menyerap ya, mudah memahami ya dari ilmunya Allah, dari kalamullah tadi. Beda kalau orang itu hatinya kotor ya, hatinya blutek ya, kotor ya, itu tidak akan menyerap ya sesuatu yang bersih ya. Jadi akan menjadi kotor gitu ya. Jadi gelas yang kotor mau diisi apapun, dia akan berubah warna atau berubah rasa ya, sehingga tidak sesuai wujud aslinya ya. Nah, itulah yang kemudian disebut zaighun ya, penyimpangan ya. Makanya banyak orang-orang yang hatinya kotor, walaupun dia memiliki ilmu tetapi hatinya kotor, ilmunya itu justru membengkokkan ya dari makna yang sebenarnya ya, sehingga terjadilah banyak penyimpangan ya. Fansalakha ya, artinya kalau orang itu sudah menyimpang hatinya, maka tercerabut juga ilmunya ya. Makanya dulu di zamannya Nabi Musa ada seorang ilmuwan, murid Nabi Musa, namanya Bal'am ya. Ini satu alma mater ya, atau satu kelas dengan Korun ya, satu angkatan itu ya. Sama-sama muridnya Nabi Musa ya. Kalau Korun jadi saudagar kaya tapi pelit ya, akhirnya ditenggelamkan, dijepit bumi. Nah, yang satu ini cendekiawan, kondang ya, yaitu Bal'am ini, satu angkatan dengan Korun ya. Hanya saja Bal'am ini kemudian terpeleset dengan ilmunya karena hatinya kotor ya. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Kabarkan, bacakan untuk mereka berita orang yang telah kami beri ilmu itu ya. Fansalakha minha ya. Kemudian ilmu itu tercerabut itu. Insilah ya. Minal qulub ya. Hatinya tercerabut itu ya, ilmunya tercerabut itu. Karena ilmunya tercerabut, fa'atsba'ahu syaitan ya. Maka dia dikendalikan, diperbudak oleh setan ya. Fakana minal ghawin ya, sehingga dia menjadi orang yang tersesat ya. Nah, karena dia tersesat ya, insilah tadi, dia dikuasai oleh setan ya. Ilmunya tercerabut ya. Jadi ar-rasikhun itu lawan dari ar-rusuh ya, atau ar-rasakh ya, atau rasakha ya. Itu lawan dari kata insalakha ya. Jadi kalau ar-rasikhun ya, itu adalah orang-orang yang ilmunya
mendalam ya, menyatu di dalam kehidupan, ilmu dan amal tak terpisahkan. Tapi kalau insilah tadi itu tercerabut ya, jadi ilmunya tidak tetap, tidak mungkin ya, sehingga hatinya tadi disebabkan kekotoran diri, jadilah kotor ilmunya ya. Tayyib. Nah kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah menafsirkan apa itu makna ar-rasikhun tadi di dalam kitab Ma'alim At-Tanzil ya. Itu Imam Al-Baghawi menjelaskan. Makanya nanti kalau kalian mengkaji tafsir itu ya, khususnya tafsir tematik itu, istilah ya atau lafadz yang ada di dalam kajian kalian tadi di ayat ini, ayat itu ya. Kalau di sini di surat Ali Imran atau An-Nisa tadi kita ingin tahu apa sih makna rasikhun, itu buka tafsir ya, jangan langsung diterjemah ya. Jadi salah satu metodologi menafsirkan itu kan teks tadi ayat ya, lafadz per lafadznya itu diterjemah bukan sekedar translate, tapi diterjemah itu melalui tarjamah tafsiriyah ya. Buka tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan ar-rasikhun? Nah, di sini Imam Al-Baghawi rahimahullah menafsirkan ar-rasikhun itu ada 4 ya. Ada 4 kompetensinya ya yang harus dimiliki kalau kalian ingin menjadi ar-rasikhun ya fil ilmi. Yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallah. Ini yang pertama, rukun yang pertama ya. Jadi harus menjaga takwa antara dirinya dengan Allah. Jadi menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Allah, hablum minallah. Ini yang disebut dengan kompetensi spiritual. Jadi hubungannya harus baik. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu takwa. Itu harus betul-betul dijaga. Nah, seorang ilmuwan juga sama begitu. Kalau ilmuwan itu bertakwa kepada Allah, Allah akan membimbingnya tadi sehingga tidak sesat. Kan banyak ilmuwan sesat itu karena nggak takwa. Makanya setelah doa diajarkan oleh Allah setelah ayat tadi tentang masalah ar-rasikhun fil ilmi tadi, itu ayat berikutnya disebutkan kan ada doanya ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya kan? Ya Allah, jangan engkau pelesetkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Nah, salah satu untuk mengekalkan hidayah itu ya takwa ini, mengikatnya itu. Kan ayat yang lain disebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, kalian akan diajari, dibimbing oleh Allah. Ini rukun yang pertama. Yang kedua adalah at-tawadhu. At-tawadhu bainahu wa bainal haqq wa bainal khalqi ya. Salah ketik ini. At-tawadhu bainahu wa bainal khalqi ya. Dicatat ya. Yang kedua, makna ar-rasikhun tadi itu adalah orang yang tawadhu antara dirinya. Jadi secara internal dia tawadhu ya. Ini namanya memiliki kompetensi kepribadian ya. Jadi memiliki kepribadian, memiliki moralitas ya, integritas ya. Orangnya tidak sombong gitu ya, tawadhu ya. Wa bainal khalqi, antara diri dan makhluk atau antara diri dengan manusia yang lain ya, dirinya dengan alam sekitar, dia nggak sombong ya. Jadi secara sosial itu orangnya tawadhu ya, secara sosial itu tidak egois ya, tidak ujub ya, tidak riya, tidak sombong ya. Karena memang yang namanya ilmu itu punya potensi membuat orang itu sombong ya. Kalla innal insana la yatagha ya. Manusia itu kalau punya sesuatu, entah harta, entah ilmu ya, ar-ra'ahu staghna ya, itu dia menjadi tagha. Tagha itu sombong atau menyimpang ya, atau melampaui batas. Makanya seorang ilmuwan itu harus diikat dengan tawadhu, kompetensi dirinya, kompetensi kepribadiannya, sosialnya, ya kan? Sehingga ilmunya itu kayak ilmu padi, semakin tinggi, semakin merunduk ya. Bukan seperti ilmu rumput atau ilalang ya. Semakin tinggi ya kelihatannya lurus tegak ya, tapi
kosong nggak berbuah ya. Jadi artinya itulah kekosongan ilmu dari nilai, kekosongan ilmu dari amal ya, karena kesombongannya tadi ya. Maka oleh karena itu kalau orang ingin ilmunya mendalam, mendarah daging tadi harus tawadhu ya, harus tawadhu, memiliki kompetensi kepribadian dan sosial tadi. Nah, yang berikutnya adalah az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Nah, yang ketiga harus memiliki sifat zuhud ya, tidak tamak antara dirinya dan dunianya. Jadi ilmuwan itu ya, seorang ilmuwan itu nggak boleh rakus, karena rakus itu akan menjual ilmunya. Kan banyak orang menjual kebenaran dengan kedustaan ya. Seorang hakim yang paham hukum, jualan hukum ya, akhirnya mengorbankan keadilan. Nah, itu karena dirinya nggak punya sifat integritas ya, nggak punya integritas diri, nggak punya zuhud diri ya, sehingga rakus tadi. Kan bahaya itu. Kalau seorang ilmuwan dengan ilmunya tinggi, dia jualan ilmu, jualan hukum, jualan kebatilan ya, sehingga ilmu itu rusak ya. Makna ilmu itu rusak, hakikat ilmu rusak yang dia bawa, cacat integritas. Dan yang keempat adalah wal mujahadatu bainahu wa baina nafsih ya. Jadi yang disebut ar-rasikhun itu harus mujahadah, harus rajin, harus berjuang, harus semangat gitu ya, antara dirinya dan antara jiwanya ya. Semangat memerangi hawa nafsu ya, jangan memperturutkan syahwat. Semangat memerangi sifat malas gitu kan. Karena orang malas itu walaupun cerdas nggak ada manfaatnya. Dia mujahadah ya, berguru, berjalan ya, menimba ilmu ya kan, rihlah ilmiah. Ini begitu para ulama dulu mujahadah ya. Mujahadah di dalam mencari ilmu, juga mujahadah memanage, mengendalikan kepentingan hawa nafsunya ya. Nah, kalau 4 rukun ini dimiliki, berarti dia itulah disebut ar-rasikhuna fil ilmi ya, orang yang mendalam keilmuannya ya. Jelas ya. Jadi 4 pilar atau 4 rukun itulah yang akan menyebabkan seseorang disebut ar-rasikhun ya. Yang pertama tadi at-taqwa ya, pilar takwa ini, karena takwa ini yang akan menyebabkan orang dijaga oleh Allah dan ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Innama yakhsyallah min ibadil ulama ya. Jadi disebut ilmuwan itu kalau dia yakhsyallah ya, takwa tadi ya kan. Jadi itu namanya pilar takwa. Sehingga kalian sebagai insan akademik yang unggul itu indikatornya takwa ini ya. Jadi indikator insan akademik unggul itu takwa. Ya, untuk apa kalian punya juara ini juara itu ya, tapi kelakuannya ya menentang perintah Allah ya, nantang Tuhan ya, ini nggak ada manfaatnya itu ya. Nah, sekarang ini kan banyak ini para mahasiswa agnostik ya. Agnostik itu udah nggak percaya Tuhan gitu. Nah, kemarin hari kedua Mukernas kemarin itu dari Kementerian Dalam Negeri juga ya, dan Wamen itu menyebutkan ya gejala-gejala baru ini sekarang di kalangan Gen Z atau kalangan anak muda, kalangan mahasiswa ya, yang sekarang ini semakin belajar pinter, disokong dengan kecanggihan teknologi, dengan AI, dengan ChatGPT, dengan kemudahan-kemudahan itu menyebabkan orang ada ketergantungan dengan mesin ya, dengan teknologi, sehingga nggak butuh Tuhan ya. Yang penting baik, nggak butuh agama, nggak butuh takwa. Ini bahaya ini, agnostik itu ya, ateis atau ladiniyah ya, al-ladiniyah, orang-orang yang tidak peduli terhadap agama. Ini makanya pinter tapi krisis makna, krisis jiwanya. Ini bahaya juga. Makanya insan akademik yang unggul itu ya